Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, kali ini Bapak akan menerangkan tentang bagaimana cara membuat kaligrafi di kertas atau di lembaran menggunakan HPS, kertas kosong. Ya, pertama kita akan mulai menyediakan dulu alat-alat. Yang pertama pensil, penghapus, ya, lalu kita sediakan tinta khusus untuk kaligrafi dan juga handam, ya, handam, lalu pulpen. Handam ini yang sudah dipotong khusus untuk kaligrafi. Nah, langsung saja kita buat terlebih dahulu. Ketika kita sudah siapkan kertas, ya, terlebih dahulu kita buat dulu garis atau margin, batas tengah, atas dan bawah. Ya, pertama kita ukur margin itu 1 cm. 1 cm, ukuran 1 cm dari kanan ke kiri dan atas bawah. Cara mengukur membuat garis, kita ukur 1 cm dari ujung, ya, kita beri titik, ya, dan di bawah juga kita ukur 1 cm lalu beri titik. Begitu juga yang kanan, atas bawah juga. Untuk yang panjang, agak panjang, kita buat 3 titik di tengah. Setelah kita titik, diukur 1 cm, lalu kita tarik garis dari titik masing-masing. Ya, ini tarik garis, tarik garis. Selanjutnya untuk membuat kaligrafi di kertas itu usahakan ketika kalian menggunakan meja, usahakan harus ada tilam, baik itu taplak ataupun buku ataupun bahkan kalian membawa papan seperti papan untuk ujian, papan ujian, ya. Setelah itu sudah dibuat, diberi kotak masing-masingnya. Selanjutnya kita langsung membuat titik, 5 titik untuk mengukur panjang atau tinggi huruf, ya. Mengukur tinggi huruf itu kita membuat 5 titik agar nanti ketika membuat naskah alifnya itu 5 titik, ya. Kita langsung membuat. Kenapa? Karena tiap handam itu pasti berbeda. Buat titik itu kita simpan, kita celupkan dulu, ya. Lalu kita buat di paling atas, tarik, ya, kemudian kita tempelkan. Yang untuk titik kedua kita tepat pada titik ujung titik, ya. Selanjutnya titik ketiga tepat pada ujung titik ketiga, kedua, ya. Buat 5 titik, ya. 1, 2, 3, 4, satu lagi, ya. Sudah 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk membuat ukuran untuk huruf. Selanjutnya setelah itu kita buat garis, ya. Kalau tadi garis untuk pinggir-pinggirnya itu kita menggunakan pulpen. Untuk garis setelah titik itu untuk membatasi ukurannya kita menggunakan pensil. Kenapa pensil? Karena nanti ketika sudah selesai kita bisa dihapus. Sebelum kita membuat garis, kita ukur dulu tinggi 5 titik itu, yaitu kalau di sini di Bapak itu 3,4, ya. Kenapa diukur? Karena untuk melihat nanti setelahnya. Kita ukur di sini 34. Setelah itu kita tarik garis, berarti ini adalah ukuran untuk membuat kaligrafinya, huruf kaligrafi. Di sini dengan pensil, ya, berarti ini untuk kaligrafi. Selanjutnya untuk garis kedua, karena nanti setelah itu kita bikin list. List itu boleh setengah ataupun boleh 1. Kita boleh pakai yang 1 cm, ya. Kita boleh pakai 1 cm untuk jaraknya 1 cm, lalu tarik garis, ya. Tarik garis ini untuk jeda dari huruf setelahnya atau baris setelahnya. Kita untuk garis keduanya karena sudah mempunyai ukuran yaitu 3,4, maka bikin lagi garisnya 3,4. Begitupun seterusnya. Setelah itu dijarak, lalu pengukuran selanjutnya. Selanjutnya kita langsung buat huruf atau lafaz. Untuk baris pertama kita buat kaligrafi atau huruf kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk membuat kaligrafi itu jangan sampai huruf itu pas garis ya, tapi untuk medianya seolah-olah itu ada garis tengah ya, seolah-olah di sini itu ada garis ya, di dua garisnya, atau kalian boleh diberi garis di sini. Selanjutnya kita buat Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya coba diperhatikan. Pertama kita bikin ba, sin, dan mim. Untuk bismillah huruf nasa, perhatikan buat dulu seperti titik agak panjang ya, buat titik agak panjang, bawahnya runcing. Selanjutnya kecil lagi ya, celupkan. Jadi untuk teknik menggunakan handam itu sekali celup sekali gores. Jika sudah gores langsung segera mencel lagi. Selanjutnya kita sambungkan garisnya ke bawah bikin bak ya. Jika habis kita bisa dikurangin lagi. Sin pertama, sin kedua kita sambungkan dari atas ini. Selanjutnya untuk membuat panjang sin itu karena ketika kita goreskan ke sini dia pasti habis. Hanya kita buat dari belakang ya, buatnya dari belakang dengan perkiraan itu sudah ada. Ketika ada yang bolong-bolong bisa dikeringkan ya. Untuk membuat mim, tarik ya. Mim itu ada seperti rongga sedikit ya, rongga, lalu buat lagi ujung mim. Untuk membuat ujung mim kita bisa menggunakan ujung handam. Apabila belum sempurna bisa dicelupkan lagi. Untuk ba, titik ba kita tinggal seperti membuat titik dari atas serong ke bawah. Selanjutnya alif. Alif itu dari atas lurus, setelah ke bawah dia agak runcing ya. Selanjutnya lafaz Allah. Lafaz Allah itu beberapa goresan. Pertama, lafaznya tidak terlalu tinggi. Perempatnya. Selanjutnya dari sini dari atas kita tarik ya. Selanjutnya kedua, kedua-duanya kita tarik. Lafaz Allah itu dia lamnya itu sejajar tapi serong, sejajar serong. Untuk H kita tarik seperti ini, seperti ini. H itu tidak bulat tapi dia tarik ke bawah lalu jajarkan. Lafaz Allah, lalu Ar-Rahman ya, buat alif, kemudian Ar-Rahman. Untuk alif, untuk lam itu ada rosamnya, kepalanya kita bikin kepala dulu ya. Kalau habis kita bisa ditambahkan, lalu bikin huruf. Untuk huruf bentuknya kita tarik, kemudian ujungnya seperti ini. Bisa seperti dilukis ya. H kita buat H panjang. Dan tarik. Untuk membuat mim ini agak ke bawah ya, mim, lalu nun. Titik nun di atas itu Ar-Rahman, lalu bikin Ar-Rahimnya di bawah. Kalau tidak muat kita bikin Ar-Rahim di sini ya.
alif seperti biasa, lalu lamnya dengan bersam pada kepalanya sama seperti yang atas. Dalam roh itu ada dua, ada yang ke bawah, ada yang garisnya, ada yang ke atas seperti nun. Ya, bila ada yang tidak lengkap bisa dibalas lagi. H itu seperti biasa seperti ini, lalu tarik seperti ini, ya, bikinnya ya. Lalu mim bisa seperti ini. Apabila ada yang tidak lengkap bisa dikurangi atau dikurangi. Titik 2 bisa langsung sekaligus, langsung tarik ke sini. Rahman bisa menggunakan harkat itu tipis ya, tipis. Lalu ini tipis. Harkat bisa kalian menggunakan dua handam, dua mata pena yang berbeda, karena untuk harkat itu harus lebih kecil. Ya, ini untuk dapat ya cukup. Coba kalian praktekkan, nanti bisa dikumpulkan hasilnya ke Bapak. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Selebihnya kalian coba sendiri dan lihat contoh, sesuaikan contoh. Kalau masih belum bisa belajar terus, latihan terus, karena yang namanya teknik kaligrafi itu karena sering melakukan. Awalnya kalian tidak sama, terus belajar bikin alif terus ba, bismillahirrahmanirrahim, lalu beberapa kalian buat bismillah. Mudah-mudahan bertahap semakin lama semakin bagus, karena yang namanya kaligrafi itu harus sering dan melihat contoh, karena nanti mudah-mudahan faedahnya dan hasilnya kalian bisa lebih bagus ya. Terima kasih. Sampai sini materi selanjutnya, nanti insya Allah akan ada materi selanjutnya. Bapak cukupkan untuk